Itu dia pucet dia. Pas tiba-tiba dia mau ke kamar mandi, mau kencing. Wah, tadi gue pegang-pegangan. Lah, itu tadi pegangan sama siapa? Saya bilang gitu. Itu gorden, ya. Iya. Nggak ada angin nih. Goyang sendiri. Tahu-tahu ada orang gede banget, dia bilang gitu. Bener, sumpah mati, dia bilang gitu. Dan ternyata besok pagi teman saya baru cerita, dia tiduran begitu, dia ketakutan. Gitu loh. Gara-gara dia duluan yang lihat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam gini hari. Mari kita cerita. Welcome to Makice. Mari kita Cerita. Kita udah kedatangan siapa nih, Bang? Wah, ini tamu spesial nih sekarang nih. Spesial, pakai telur. Pakai telur. Pakai telur 16. Sekilo dong. The one and only. Sokap Ji. Silakan perkenalkan diri. Iya. Nama aslinya siapa, Pak? Nama asli. Rahmat Burhan. Rahmat Burhan. Panggilannya Rambo. Mr. Rainbow. Mr. Rainbow. Jadi Rambo itu panggilan apa sih, singkatan ya? Rahmat Burhan. Singkat jadi Rambo. Gitu. Boleh. Itu singkatan itu tercetus tahun berapa, Pak? 2007 ya, 2008 2009 kalau nggak salah waktu itu. Dulu panggilan saya banyak. Ada yang panggil RB, ada yang panggil Arbi, ada yang panggil Burhan aja gitu. Cuma waktu itu ada direktur Mitsubishi lagi ada acara outbound ya gitu ya di Anyer. Nggak cocok nih katanya gitu. Badan gede katanya gitu. Lari sana lari sini. Udah panggilnya Rambo aja katanya gitu. Oh, Rambo. Oh, dari situ tuh ya. Dari situ sebetulnya panggilannya. Ya habis itu ya pakai aja nama itu. Bagus juga sih, saya bilang gitu. Kok ibu kepikiran sih? Saya pas ngeliat kamu punya ini profil, dia bilang gitu. Rahmat Burhan. Rahmat banyak orangnya, Burhan juga banyak orangnya katanya. Udah, Rambo aja lah katanya gitu. Jadi Pak Rembo ini denger-dengar banyak Ji cerita mistisnya Ji. Duh, dia Ji. gile. Soalnya dia Serem. soalnya Pak Rembo tuh sering menclok sini. Jadi dia ceritanya banyak Ji. Banyak apa sih kalau misal itu? Di berbagai tempat lah. Iya, gitu ya. berbagai tempat banyak ceritanya. Benar, Pak? Ya, begitulah. Salah satunya di mana, Pak? Ada di waktu itu ya, lagi ada acara waktu itu sama teman-teman. Cuma sih kejadiannya waktu itu ini ya di daerah di bawah Gunung Gede, daerah kisaran Tapos ya, itu ada perkemahan Tapos dikelola sama Kementerian Kehutanan. Jadi sebetulnya sih ini apa istilahnya? Temen dulu kejadiannya. Temen dulu. Nah, jadi itu kan di situ tuh naiknya memang kalau nggak pakai mobil ya sampai pelataran mobil ya. Jadi masuk kita naik itu nggak ada lampu jalan sebetulnya. Jadi kalau misalnya udah mencelok di sana, kita udah nggak bisa keluar lagi dah, ngeri dah. Kalau nggak ada bawa Center atau apa, ya. karena hutannya lebat banget. Terus jalannya nanjak. Kebetulan saya datangnya sama tim ini bawa peserta belakangan, jadi pasti ada 1-2 orang yang duluan ke sana untuk setting ya. Jadi setting karena kan besok tuh ada kegiatan untuk outbound ya. Jadi outbound, jadi teman-teman kan tahu ya, dia ada main Flying Fox-nya, ada main
Elvis Presley-nya gitu ya. Elvis Presley lagi. Oh, enggak. Bray dong. Ketahuan dah umurnya deh. Presley. Ya itu jadi kan mereka harus pasang ini ya, alat-alat gitu loh. Setup. Nah, kebetulan yang di sana itu memang ada rumah. Jadi rumah-rumah ya, di pohon-pohon ada rumah tua. Memang rumah tua ya. Terus ada kamar mandi juga. Kamar mandi jauh. Jauh-jauh ya ibaratnya. Kamar mandi itu ada 4 kalau nggak salah. Terus di rumah itu memang tempat aula yang dipakai sama orang perhutani itu memang apa istilahnya? Kamar mandinya memang ada 2 dalam gitu loh. Jadi teman saya waktu itu yang nyeting, yang satu tinggal dibikin kemah, jadi tinggal di kemah, jagain kemah, ya. Karena kan orang-orang ini nanti harus tinggal di kemah, gitu kan. Nah satu lagi itu tinggal di situ. Nah jadi waktu hari sebelumnya kita belum datang nih ya. Jadi mereka H-1 udah datang, nginep dulu semalaman. Kita besokannya. Jadi mereka bilang katanya udah saya ditinggalin, udah terus baterai habis gitu loh, baterai center habis semua, ya. Nah listrik sih ada waktu itu, tapi waktu zamannya itu ya masih sering mati. Jadi waktu itu pas hari Kamis malam Jumat lagi. Aduh. Malam Jumat udah. Ada apa sih dengan malam Jumat? Kayaknya horor sekali ya. Kamis malam Jumat. Ya. Itu ibaratnya apa istilahnya? Teman lagi setting apa peralatan untuk ini ya, ikat-ikat. Mati lampu. Jam 9 dia bilang. Jam 9 mati. Jepret mati. Wah, mampus dia bilang gitu. Kodar. Terus yang di kemah lampunya udah kedip-kedip juga. Dia bilang juga, udah gua nggak berani keluar, dia bilang gitu. Gue di dalam aja di dalam kemah. Yang satu kan di ruangan nih, yang rumah itu ibaratnya. Nah di rumah itu ya, dia cerita tuh. Jadi udah tinggal baterai tinggal -1, udah tinggal ininya mati kan baterai, jebret, dah lampu nggak nyala-nyala, dia bilang gitu kan, listrik nggak nyala-nyala. Nah itu dia tuh udah istighfar aja terus-terusan, udah udaranya dingin banget kan waktu itu ya, masih tahun 2008 kalau nggak salah, 2008 2009 tuh dingin banget. Itu dia pucet dia, pas tiba-tiba dia mau ke kamar mandi mau kencing ya, walaupun udah lilin nggak ada. Jadi dia cuma pakai korek gas lagi. Jadi kagetnya tuh kaget banget dia pas tahu-tahu ada orang gede banget, dia bilang gitu. Bener sumpah mati, dia bilang gitu. Oh, itu ditampakin, Pak? Iya ditampakin dia ibaratnya ditampakin. Abis itu gue pucet, diem aja dia bilang gitu. Gak berani dia nengok ke kiri kanan udah diem. Emang sih gak lama dia bilang, mungkin 1-2 menit terus tiba-tiba hilang gitu loh. Cuma abis itu gue gak bisa tidur dah, dia bilang gitu. Dia bilang gak berani ke kamar mandi. Nah terus hari Jumatnya kita datang kan, bawa peserta, udah. Nah malamnya nih kejadian lagi. Jadi saya udah bilang, nah lampu memang nyala, semua ini nyala semua lampu, bagus banget ya pemandangan waktu itu, ya. Ibaratnya kita sampai jam 12 malam merhatiin ada yang keluar kok tenda nih, pergi kan nih, gitu kan, ngeliatin dari atas. Jadi ini kemahnya di bawah, rumah itu di atas ini. Cuma di bawah, di rumah itu tuh memang gorong-gorongnya banyak, yang bikin serem. Saya udah bilang, tuh gorong-gorongnya hati-hati. Saya ngerinya banyak binatang-binatang ini ya, enggak ular ya gitu ya. Nah itu, jadi saya udah bilang jangan tidur di kamar mandi, saya bilang gitu. Jangan tidur di kamar mandi. Di depan kamar mandi. Jadi kamar mandinya ada 2, depannya kosong, terus kesini terus baru ruangan, gitu kan, baratnya. Saya udah bilang sama teman saya,
pada ngeyel. Ah, nggak ada apa-apa, bohongan aja katanya bilang gitu, ya. Dia tidur di situ berdua. Dia bilang sendiri, dia ngimpiin, gitu loh. Saya udah bilang. Jadi jam 3 saya ngeliat tuh, jadi kayak ada but gitu, ada yang jalan lah, ya. Wah, jalan kemana tuh saya ngeliatin. Saya ngeliatin, udahlah. Saya lagi kedinginan, udah sleeping bag saya ditarik-tarik gitu loh. Sama siapa? Sama. Jadi satu kru nggak bawa sleeping bag. Jadi sleeping bag berdua gitu kita. Tarik-tarikan. Rasa Udah dingin banget saya sampai, aduh dingin banget itu. Nah itu jam 3:30 saya pikir dia ngigo, gitu loh. Jadi sebelum subuh dia ngigo, dia bilang gini. Perasaan tadi yang tidur sebelah saya itu dah dia bangun, jadi bangun tengah sadar gitu ya, mungkin otaknya belum ngumpul kali darahnya gitu, nyawanya belum ngumpul. Jadi dia bilang kayaknya tadi, jadi kita satu cewek tadi, mbak itu tidur sini kan ya, dia bilang gitu. Sebelah saya persis kok, soalnya anget, dia bilang gitu. Bisa aja. Itu. Jadi saya bilang gini, udah bangun belum lu? Saya bilang gitu. Udah. Tadi kan di sini. Dari tadi si itu tidur di sana, saya bilang gitu. Lu gini dah, udah bisa diri belum? Tadi dulu, belum ngumpul, dia bilang gitu. Udah ngumpul banget. Nah, jadi kaget dia benar. Enggak. Wah, tadi gue pegang-pegangan. Lah, tuh tadi pegangan sama siapa? Saya bilang gitu. Waduh, gawat, dia bilang gitu. cewek itu. Cewek. Kalau saya pegang kok, saya bilang gitu. Memang saya bilang tadi saya jam 3-an, saya bilang sebelum kamu begini, ya. Saya ngeliat ada lewat gitu loh. Cuma kemana saya nggak merhatiin ke kamu, ke bawah. Saya ngeliatnya keluar, soalnya kenceng banget larinya gitu loh. Nah itu ya, jadi abis itu teman saya tuh kalau tidur di situ kagak mau lagi deh. Udah lah, kapok dah gua katanya gitu. Lagian batu ya. Nah itu yang di bawah Gunung Gede ya, gitu loh. Terus ada lagi Pak di selain. Dan di puncak juga ada waktu itu. Jadi kita setting untuk outbound juga. Jadi malam. Memang sih villanya serem ya. Jadi villanya villa baru, areanya area baru. Cuma dulu peninggalan Zaman Belanda. Ya, ada bekas zaman Belanda terus dipugar sama dia. Gitu loh, dipugar. Ya, pertama kita nggak tahu itu ibaratnya, ini bagus, ya. Udah dikonblok segala macem kan, ibaratnya cakep dah, gitu. Nah malamnya saya nggak bisa tidur sama teman saya. Jadi kita bersembilan waktu itu. Saya tidur, yang lain tidur di kamar, saya tidur di sofa, berdua itu. Saya pikir cuma saya aja yang ngeliat. Jadi jam 1:30 kali ya, ibaratnya habis briefing jam 12 buat besok pagi pada tidur. 1:30 saya belum bisa tidur tuh, padahal nggak minum kopi. Nah itu gorden ya, nggak ada angin nih, goyang sendiri. Saya pikir ada angin. Pertama saya ngeliatin kan, saya pikir teman saya tidur gitu loh, ya dia enak banget tidurnya gitu loh, sampai rapetan saya bilang gitu. Saya doang yang ngeliat, goyang, krek, goyang saya bilang gitu ya. Terus angin kali, terus saya merhatiin, AC mati, saya bilang gitu. Kipas angin nggak ada, jendela kali kebuka, saya periksa jendela satu, udah nggak ada, dah. Jadi gorden ya, goyang-goyang gini. Saya bilang, apa sih, saya bilang gitu. Dah, saya tiduran lagi, rebahan lagi di sofa tuh. Jadi sofanya memang ngadepnya gini. Ini sofa nih, saya tiduran begini nih.
ngadepnya ke sono no. Iya. Ini Ke gorden. jendela. Ah, gorden ini gorden juga. Yang gorden diinin sebelah sana. Nah, teman saya di situ. Gitu loh. Jadi saya lihat goyang. Terus tidur lagi kan, habis pemeriksaan jendela-jendela gitu kan. Tidur lagi, baru setengah sadar deh saya bilang, kok goyang lagi? Saya bilang gitu. Ngeledek nih gitu. Saya bilang gitu. Goyang. Saya bilang gitu. Nah itu pas saya ngeliat gitu kayak ada orang lihat. Kaget saya. Dia ngeliat ke ngeliat saya gitu loh. Jadi tadinya nggak ada di luar itu. Jadi kan itu kan gordennya buat tutup jendela ya. Iya. Jadi kan nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Di luar terang. Tiba-tiba ada mata. Saya liatin, diem aja. Dia mikir. Lihat-lihat. Lihat. Saya diem aja. Saya bilang, udah, saya bilang gitu, terserah, jangan ganggu aja, saya bilang. Dan ternyata besok pagi teman saya baru cerita, dia tiduran begitu, dia ketakutan, gitu loh. Gara-gara dia duluan yang ngeliat, gitu loh. Oh, berarti dari tadi itu Dari dia. tadi di situ, gitu Tapi loh. baru ngehnya pas Baru ngehnya saya pikir kan ada yang angin gitu kan. Nah, pertama kan mikirnya ini. Temen saya bilang, gue udah pucat sebetulnya, kaki gue udah dingin banget. Dia bilang kita sialan loh, dia bilang gitu. Abis lu tidur enak banget, tapetan gitu pakai selimut gitu, ditutupin semua. Gue bilang, gue takut lagi. Gue bilang, orang situ nongol, gue ngeliat sama yang dilihat sama dia tuh sama. Mata doang gitu loh. Terus matanya merah lagi gitu. Bener gak? Dia bilang gitu. Iya merah banget, saya bilang gitu. Nah itu yang di daerah puncak ya. Cuma aku nggak kasih tahu deh. Nanti takut lah. Terus Pak, Banyak sih ya. Kalau itu di puncak. Ada juga sih ya. Kalau di dulu ya tahun 2000 berapa ya? 11 apa ya? 10-11 apa? Itu di daerah Trawas, Jawa Timur. Oh, itu banyak juga. Jadi kita sama nyeting outbound gitu malam-malam. Lahannya memang luas banget ya, luas banget. Jadi kalau dibilang itu lahan areanya gede, terus yang bikin seremnya itu gini, ini lahan area, tapi kalau kita lihat ke tebing, ada tebingnya, itu ke bawah itu udah jurang, tapi di bawah itu sawah. Jadi jurangnya sawah semua gitu loh. Cuma langsung tajam ya, tajam begitu gitu loh. Nah itu waktu malam-malam, jadi nyeting malam waktu itu, kebetulan jam 12 waktu itu ya, masih belum nyiapin untuk settingan lapangan gitu ya, ada di dekat kolam lah gitu loh. Jadi ceritanya kita lagi nyeting. Pertama sih saya tidur di mobil, gitu. Karena kan tempatnya jauh-jauh, saya tiduran di mobil aja. Nah, tiduran mobil, saya kebetulan begadang waktu itu, ya. Nah, pada saat tidur di mobil saya diganggu, kayak orang digangguin. Jadi celana saya tuh dulu kan gombrong banget ya, nggak ketat gini, makanya saya pakai celana ketat gini supaya tarik-tarik. Nah itu dia. Jadi saya lagi tidur enak-enak nih, begini. Toto ada narik-narik, saya pikir teman saya udah datang. Kok nggak ada orang, saya bilang gitu. Lihat-lihat nggak ada orang, tiduran lagi. Baru enak udah lelep begini, ada lagi tarik lagi sama dia. Toto ada, ya inilah kayak apa, anak kecil ya, gitu, botak gitu loh, narik gitu, nongol. Waduh, bocah ngapain saya bilang gitu. Aduh, saya bilang gitu. Udahlah, saya nggak mau ganggu, saya bilang gitu. Udah hilang lagi dia. Dan saya turun tuh di mobil. Nah, teman-teman belum selesai juga belum. Nih lagi ribut katanya. Jadi mereka lagi ribut masalah ngikat cara ngikatnya ya. Jadi tali kamanya lah ibaratnya. Kalau main layangan. Ya. Jadi kita lagi pada ini diskusi begini, saya bilang gini, lu berdua diem dah, saya bilang. Kita ada berapa ya, berlima waktu itu. Pada diem dah, coba dengerin, saya bilang gitu. Jadi yang saya dengerin adalah waktu mereka diskusi itu kan ini ya heboh banget gitu ya. Ada di area lain sebelah sana, padahal nggak ada orang gitu loh. Sama ribut juga, diskusi. Suara doang ya.
suara doang. Kayak rame tapi. Rame banget, buset dah, kayak pasar. Pasar gitu ya. Gitu loh. Nah. Saya bilang, diem lu pada. Saya bilang gitu, diem. Dengerin, denger nggak? Itu namanya berempat ya. Saya di sini, saya bilangin. Saya yang bilang kasih tahu, berempat itu langsung pucet. Pada lihat-lihatan gitu. Padahal di situ posisinya sepi banget apa ya? Padahal kagak ada orang. Orang kita muter aja itu area ya pakai mobil, nggak ada orang sama sekali. Security ada di atas, gitu loh. Front office atau resepsionis daerahnya jauh banget depan, gitu kan ibaratnya. Kita posisi di belakang, masalahnya dekat kolam renang. Gitu kolam renangnya memang bagus, gitu loh ya. Lu lagi diem, saya bilang gitu. Beneran, ya. Itu namanya apa istilahnya? Pasar kayak orang ini ya, orang diskusi segala macam jualan kali ya gitu. Ibaratnya itu apa istilahnya berisik banget. Itu ada sekitar 1 menit, 1 sampai 2 menit. Gak lama habis itu. Kita diam itu, saya suruh dengerin pada bisik-bisik, makanya habis itu dengerin aja. Ada 1 sampai 2 menit, habis itu hilang. Udah. Teman-teman saya tuh pada udah Gak ada kecot lagi. udah gak ada punya ini lagi. Berdebat lagi. Berdebat lagi. Udah. Besok pagi aja kita terusin. Pada langsung balik. Nah, kan itu suaranya begitu tuh Pak ya. Ada kata-kata yang Bapak ingat nggak tuh dari gemuruh-gemuruh suara kayak gitu? Pokoknya ada orang makian, ya, ada orang ejekan gitu loh. Samar mungkin. Samar ya, gitu loh ya. Kayak ya saya juga udah lupa ya, udah kejadian lama. Pokoknya kayak orang kita diskusi kayak gini lah gitu loh ya. Ada yang nggak suka gitu kan, bilang, bagaimana sih gini lah. Kayak orang percakapan aja gitu loh. Tapi Bapak mau bisa ngeliat ya emang ya? Melihat sih sekilas-kilas ya gitu loh. Tapi ngerasain bener-bener bisa gitu loh ya. Jadi ngerasain ini ada yang aneh nih, ini bisa ngerasain. Tapi kalau misalnya ngeliat jelas gitu belum. Ya belum lah. Baru si mata itu doang tuh. Ya di mata itu aja kaget dilihatin gua tuh. Ayah, saya bilang gitu. Iya. Ternyata horor juga. itu baru sebagian part itu Ji, dari Pak Rembo. Tapi itu maksudnya lebih gangguannya itu sampai ke fisik ya, Pak? Fisik, Fisik. tarik-tarik gitu loh. Kita ke orang ditarik-tarik. Berarti hampir sama kayak Pak Usep ya? Kalau Pak Usep kan lebih ke rep-rep tuh. Iya. Kalau rep-rep tuh lebih ke sugesti ya kalau gitu ya. Ada sugesti juga, berasa juga ya, begitulah. Kalau ini kasih unjuk gitu loh. Tarik-tarik gitu loh. Celananya bocah mau ngapain kayak Bocah, saya bilang gitu, lah gundul, saya bilang gitu. Saya mau teriak gundul, takutnya di sono kan lagi pada nyeting, pada ini kaget kan gitu loh. Panik lain. Aduh gundul, saya bilang gitu. Terus hilang sih, cepet banget hilang, sus gitu. Iya, pas gap dia sempat nongolin muka dulu. Dengan muka sih nggak kelihatan, cuma saya ngeliat tuh gundul kecil orangnya, gitu loh. Segini ada Pak, segini. Karena nembus ya, dari bawah itu nembus Oh, dia. dia nembus? Nembus dia, gitu loh. Cuma setengah badan doang saya lihat. Ditarik-tarik, ya emang ada tangannya, cuma mukanya nggak saya nggak lihat. Gitu loh. Saya pas ngeliat gundul aja, gundul, kabur dia langsung. Gundul ngapain? Terus makanya pas di kamar baru pada cerita. Tadi Mas Rabu keluar kenapa emang? Nggak saya ceritain. Pada takut lagi, pada tidur. Udah jangan cerita lagi dah, tidur lagi kita katanya. Salah. Nah, ini udah panik minta cerita horor. Aduh, dasar. Nah, nih Pak, terakhir. Kan Bapak kan sering kejadian-kejadian kayak gitu nih. Biar kita maksudnya tetap berani gitu untuk ya kalau misalnya ada nih, misalnya kita ngerasain ya kita berani aja gitu. Berani. Iya. Jadi gini. Jadi kalau ya teman-teman gak usah takut gitu loh. Ya. Ibaratnya kalau kita punya agama, kita istighfar lah. Ya. Istighfar. Saya aja itu kita aja yang tim-tim outbound sebetulnya
banyak ya, ibaratnya kejadian-kejadian aneh. Apalagi anak-anak yang pendaki gunung juga banyak kejadian-kejadian aneh. Di alam ya Pak. Di alam, namanya kita melihat alam, mempelajari alam ya begitu. Nah ini jadi kalau usah takut, kita juga ciptaan kan gitu kan ibaratnya. Seenggaknya manusia derajatnya lebih tinggi ya. Ya. Jadi kita nggak usah takut cuy. Anda keren. Oke Ji. Oke lah. Ji. Oke. Mantap sekali cerita horor hari ini. Udah pada bingung. Nanti pada inget lagi. Oke, sekian dulu aja episode dari Makicer edisi horor Dari Pak Rembo. dari Pak Rembo. Menarik sekali emang cerita horor Wah, ini. cukup menarik. Itu bukan menarik lagi. Gangguan-gangguannya mantap. Sampai fisik Ji Iya. digangguin. Oke deh, gue Hafiz undur diri. Boji juga undur diri. Ya, Ramo juga undur diri di sini. Iya. Sampai jumpa di Makicer selanjutnya. Siap. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekut cuy.